Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisma Chandra dengan IMAHIR 37. Di sini saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya dengan Banteng Hari Santoso dengan IMAHIR 36. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan instalasi dan juga fitur-fitur yang telah kami implementasikan untuk tugas mata kuliah pengembangan web praktek. Jadi untuk instalasinya, pertama kita lakukan dulu cloning terhadap GitHub ini. Selanjutnya, setelah melakukan cloning, kita konfigurasi file YNV-nya. Nah, pertama saya akan melakukan instalasi dulu untuk lokal, maka DB host-nya lokal ini seperti ini, dan untuk Docker-nya kita komen. Lalu untuk database, username dan password ini bisa disesuaikan dengan database masing-masing. Nah, selanjutnya isi juga Google Client ID dan client secret-nya. Setelah diisi, kita juga butuh lihat untuk apa saja yang dibutuhkan untuk proyek ini. Nah, pertama itu ada PHP, yang saya gunakan PHP 8.2, lalu ada Composer versi 2.7, Node versi v20, dan NPM versi 10. Nah, setelah memiliki semua itu, lalu kita bisa lakukan Composer install, dan kita tunggu. Sambil menunggu, kita buat dulu database-nya. Jadi di sini kita buka, tadi database-nya itu pakai SQL, jadi saya buka PGAdmin. Lalu database-nya kita buat, jadi namanya sesuaikan. Nah, ini udah selesai. Sekarang lanjut ke npm install. Nah, itu juga udah selesai. Sekarang ke php artisan migrate database-nya. Nah, terus kita bisa ke npm run dev. Begitu ke php artisan server. Nah, kita masuk, kita klik linknya, terus ke website. Kita tunggu. Nah, kayak gini hasil websitenya, masih kosong, belum isi. Terus setelah atau selain download atau install lokal, kita juga bisa install menggunakan Docker. Untuk itu kita buka dulu Docker desktop-nya, saya buka. Lalu kita bisa ke Docker Compose dan Docker file. Nah, ini juga sama, di konfigurasi lagi dari database-nya, terus ya bisa dikonfigurasi lagi di Docker Compose ini. Untuk ngerunnya kita pakai Docker Compose up build. Terus kita tunggu lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya udah selesai. Ada info server running on 00087. Dan itu sebenarnya sama aja, jadi jangan copy dari sini, tapi ikutin aja link yang sebelumnya. Kalau kita lihat nih, nah masih sama. Sebelumnya bisa juga jalan di sebelumnya di 127.00187 gitu. Itu cukup untuk yang Docker. Nah, ini bisa lihat ya udah saya isi database-nya, jadi udah tampil daftar dari film-filmnya. Ini itu untuk fitur-fitur, untuk nampilin fitur-fitur yang telah kami implementasikan. Nah, pertama ini bisa lihat udah bisa fetching, ada poster, judul, tahun, genre, dan ratingnya juga udah dari review. Terus untuk kita juga udah pakai paginasi di bawah sini. Kita lihat sebelumnya, pindah itunya halamannya, pindah lagi,
pindah halamannya. Terus fitur lainnya itu fitur pencariannya, kita coba cari yang ini tertentu sesuai, bisa berdasarkan judul. Sekarang coba berdasarkan aktor di dalamnya. Juga bisa fetching datanya ini, tapi kayaknya YouTube-nya nggak benar data YouTube-nya. Bisa lihat datanya ada, judulnya detailnya mungkin karena kosong, terus tahunnya 2017, lalu ratingnya 3 dari 5, dari rating di bawah sini review dikasih rata-ratanya. Terus satu lagi genrenya musikal, sinopsisnya masuk, terus available-nya juga atau platformnya juga ada masuk, casting atau aktor-aktornya ada, dan award-nya ini karena kayaknya belum dimasukin award. Terus reviewnya ini udah bisa masuk. Oke, jadi kita ingin searching berdasarkan castingnya atau aktornya Yumihara. Kita cari ini, berarti ini film-film yang ada aktor tadi. Kalau kita lihat di sini ya, sama aktornya ada. Terus sekarang ke fitur filteringnya berdasarkan tahun. Kalau kita lihat 2020 untuk yang ini, kita filter, coba kita simpan lagi. Terus genrenya kita pilih animation, betul, genrenya animation. Keluar lagi platformnya di Crunchyroll, coba kita cek isi dalamnya. Ini benar ada Crunchyroll. Terus select award itu untuk yes atau no aja. Jadi kalau nggak ada award yang mana, yang ada award yang mana. Jadi nggak bisa dicari berdasarkan awardnya. Terus ada juga yang detail tadi ya, udah di setting. Selanjutnya untuk fitur login, bisa lihat di kanan atas sini ada login dan register. Kita coba dulu register. Nah, ini halaman registernya. Sini kita bisa masukin username-nya. Coba masukin. Ini kalau coba saya salahin, password not match. Kalau misalkan ya sih, kalau bisa benar ya bisa masuk. Terus kalau kita lihat di kanan atas ada hello Bisma. Selanjutnya fitur login, berarti kita logout dulu, terus bisa kita login. Kita login pakai akun yang beda, pakai bisa lain dulu. Kalau salah bakal ada invalid. Oh, ini karena format emailnya begini. Ini salah karena nggak ada, berarti ada yang salah. Terus coba kita masukin yang benar. Oh, ya udah bisa. Nah, udah berhasil login. Terus fitur lainnya login menggunakan Google. Kita bisa register lagi. Nah, sekarang kita bisa coba login pakai Google. Sign in with Google. Nah, sekarang pilih akunnya.
Nah, sekarang bisa lihat, ini langsung kebuat akunnya pakai nama Google, dan ini bisa berhasil login pakai Google tadi. Selanjutnya fitur untuk ke admin page. Nah, sekarang untuk bikin jadi ada adminnya, kita masukin dulu ke Postgres-nya, karena untuk mengubah user dari user biasa jadi admin, itu bisa kita ganti di admin user. Nah, di sini saya mau ganti jadi admin untuk yang pakai Google tadi. Di sini role-nya bisa kita ganti di sini, jadi admin. Terus kita save database-nya. Sekarang kita coba lagi login pakai akun yang tadi. Nah, bisa dilihat ya, kalau admin itu loginnya bukan ke halaman yang seperti sebelumnya, di halaman home-nya, tapi langsung masuk ke halaman CMS atau halaman untuk adminnya. Nah, kalau kita misalkan ingin balik lagi ke home, kita nggak akan bisa karena dibuat begitu. Terus kalau misalkan kita coba masuk ke sini selain login menjadi admin, nah ini kan nggak ada login. Kalau kita coba masuk administrator, ini bakal dikeluarin karena ada middleware-nya. Sekarang kita coba pakai admin ini lagi. Nah, ini baru dia bisa masuk ke halaman CMS-nya. Terus untuk di sini kita bisa coba masukin data-data baru. Kita coba mungkin dari country, coba masuk Indonesia. Oh, udah ada, karena udah ada jadi kasih peringatan saja. Nih. Nah, bisa lihat dia masuk paling atas. Country 1 ini dia bisa kita edit juga. Bila gitu, kita save, berubah dia jadi country 2. Yang lainnya juga sama, bisa seperti itu. Untuk countries platform genre itu kurang lebih sama. Lalu untuk award ada 3 yang harus diisi, kita isi. Ini country yang ada di database. Kita pilih submit. Bisa lihat sama seperti sebelumnya, masuk di paling atas. Ini bisa kita edit sama kayak sebelumnya, bisa diedit namanya, tahunnya, dan ini country-nya berdasarkan yang di database juga. Bisa kita save dan berubah. Selanjutnya aktor juga kurang lebih sama. Berbedanya ada foto dan ada birthday, tanggal lahirnya. Terus untuk review itu di sini bedanya di actionnya itu ada reject. Tapi kalau misalkan ini kan karena statusnya udah approve, sebelumnya itu ada pending, biar bisa kita approve dulu. Itu nanti kita coba. Terus ada user. Nah, user ini bisa kita suspend biar dia nggak bisa login. Nih, karena ini bisa kita lihat akun yang ini karena dia admin, maka kita nggak bisa nge-suspend diri sendiri gitu. Kita coba suspend dulu yang ini biar nanti dicoba. Nah, kita lihat rasanya suspended. Terus bisa kita unsuspend juga, bisa kita ubah. Tapi kita coba dulu untuk suspended. Selain itu kita juga bisa lihat shows-nya. Bisa kita validasi juga kalau misalkan kita masukin yang baru. Nah, sekarang kita coba masukin atau nambah film baru. Nah, bisa lihat sini saya punya poster, bisa kita masukin. Terus
kita isi aja data yang dibutuhinnya. Nah, untuk print trailer tuh harusnya dia bentuknya kayak gini supaya bisa ditampilin, harus ada embednya. Kalau yang tadi itu sebelumnya pernah ada yang nggak kelihatan atau nggak keload videonya, itu tuh karena dia nggak ada embed ini. Jadi harus ada ini kalau videonya ingin ditampilin. Untuk award, ini award bisa pilih banyak. Ini search-nya juga bisa ada search-nya juga, tinggal milih aja. Terus untuk availability itu untuk platformnya bisa banyak juga, genre-nya bisa banyak, faktornya sama kayak platform sama kayak award di atas, bisa kita search terus pilih, tambahin banyak. Nah, kedua submit, nih berarti dia udah tuh. Nah, bisa lihat setelah di input itu dia akan ke validate movie. Di sini kita bisa validasi apa mau di reject, itu nanti dia bakal dihapus dari database-nya atau actionnya di approve. Approve itu jadi dia berubah statusnya jadi approve. Kalau kita lihat di yang shows ini, itu yang sudah di approve. Jadi kalau kita validate lagi ke yang tadi, kita approve. Nah, sukses, movie diterima. Terus kita lihat ke sini, dia harusnya ada di sini. Nah, sini nih, yang kita tadi baru masukin. Sini keren, ini ada di sini. Terus kita bisa edit, kita bisa juga delete, kita ganti ininya, kita hapus awardnya, kita hapus juga bisa dihapus ininya, kita tambah genrenya, submit. Nah, kita ada di show sekarang. Bisa kita lihat lagi tadi yang udah kita edit. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat jadi banyak katanya genrenya. Terus bisa juga kita delete. Kalau kita delete ada konfirmasi terus di delete. Sukses. Terus untuk lihat akun yang suspend tadi, kita logout dulu. Sekarang kita cek yang tadi suspended sebelumnya. Kita pencet login, terus kita masukin email yang tadi. Nah, saya terlihat ya akunnya itu di suspend, jadi kita nggak bisa login pakai akun itu. Selanjutnya ada ada review. Tapi kalau gitu kita harus suspend dulu akun ini, atau bisa bikin aja akun baru. Kita bikin akun baru untuk jadi user, terus kita kasih review. Nah, sini review. Ini tuh reviewnya. Kalau kita lihat di sini, ini tuh hanya muncul kalau misalkan user itu sudah login. Jadi kalau kita lihat pas user belum login, ini sini lihat kan atas login register belum login usernya. Kita lihat di sini ada keterangan you need to login to submit your review. Jadi kita harus login dulu sebelum bisa ngasih review. Kita login lagi. Nah, sekarang kita masuk sini, bisa lihat ada. Sekarang bisa kasih. Kita bisa di sini keterangan when submit your review will be sent for approval. Jadi kalau kita submit nggak akan langsung tampil di sini, tapi harus di approve dulu di admin tadi. Konfirmasi. Download. Nah, kalau kita lihat lagi di sini nggak ada yang kita kasih tadi. Kita harus di approve dulu. Kita logout, balik lagi jadi admin. Nah, di sini dari admin kita bisa lihat reviewnya.
Nih review yang kita kasih tadi. Ini statusnya pending, jadi nggak tampil kalau kita approve. Jadi approve, nanti kalau kita lihat lagi, dia bakal muncul di sana. Nah, bisa kita lihat di bawah sini. Terus bisa kita lihat juga di sini. Unit to log. Oh, ini yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lagi, pas kita login pakai user ini, kalau kita lihat, your review has been approved. Tuh. Dari sini kita nggak bisa ngasih review kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan dan perlihatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.